Ini. Ya. Allah maha besar. Allah maha kuat. Ya. Kekuatan Allah itu datang dari mana? Ya, datang dari seluas langit dan bumi. Aku meliputi langit dan bumi. Ya. Allah meliputi langit dan bumi. Meliputi makhluk. Hubungan antara zat, antara benda, antara makhluk seluas langit dan bumi. Hubungan itu menciptakan kekuatan yang besar. Atau disebut kekuatan alam. Itu. Atau dikatakan kekuatan ilahi. Sebenarnya itu kekuatan Allah itu. Itu. Kekuatan yang datang dari Allah, yang tumbuh dari Allah. Allah itu dasar hukum, ilmu. Ya, jarak antara benda, hubungan antara benda-benda, itu dasar hukum untuk mendorongnya. Ya, mendorong sebuah kekuatan. Kekuatan alam. Nah, itu. Ya, Allah itu sebuah dasar hukum. Ya, sehingga dari dirinya tumbuhlah kekuatan yang besar. Ya. Kekuatan yang maha besar. Sehingga Allah dikatakan Tuhan yang maha besar, yang maha kuat. Karena kekuatan datang dari Allah itu. Jadi, ya. Kekuatan datang dari Allah, artinya kekuatan itu didatangkan dengan ilmu. Ya. Bukan datang dari tubuh Allah, bukan. Ya, tubuh Allah tiada. Ya. Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur. Tidak ada tubuhnya, tidak ada fisiknya. Nah, itu. Yang ada itu apa? Yang ada itu kekuatannya. Apabila Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur, kira-kira Allah itu apa? Allah itu sebuah kebenaran. Dasar hukum terjadinya sesuatu. Terciptanya sesuatu. Tumbuhnya sesuatu. Dasar hukum. Itu seperti hubungan laki-laki dan perempuan. Itu sebagai dasar hukum, sebagai pijakan untuk mendorong lahirnya anak, keturunan. Nah, itu dasar hukum. Seperti tanaman, dengan adanya tanah, dengan adanya air, ya, tanaman itu subur. Itu dasar hukum. Dasar hukum itu disebut Allah. Ya, yang mendorong tumbuhnya sesuatu, terjadinya sesuatu. Itu dia. Ya, nah, jadi kalau orang mengatakan roh Allah itu ada, nah, itu tidak ada itu. Nah, itu. Roh Allah itu tidak ada. Tubuhnya saja tidak ada. Bagaimana dengan rohnya? Tidak ada. Tidak ada rohnya. Dirinya saja tidak ada. Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur. Ya, atau tidak memiliki tubuh. Ya. Nah, kalau roh Allah itu ada, itu roh siapa itu? Ya, biasanya roh itu kan keluar dari tubuhnya. Kalau Allah punya tubuh, tentu dari tubuhnya keluar roh. Ada rohnya. Ini tubuhnya tidak ada. Dari mana datangnya roh? Tidak ada itu. Kenapa ada? Jadi kaji ini agak berbeda ini. Itu deh. Ya, Allah itu dasar hukum. Atau kita menyebutnya ilmu. Ilmu yang melekat pada benda-benda. Pada makhluk. Pada zat seluas langit dan bumi. Itu. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada rohku.
Apabila aku tiupkan roh, aku tiupkan rohku. Aku itu, yang berbicara aku itu zat. Bukan Allah. Atau, ya, itu zat itu. Ya, zat kasar. Kalau kita kembali kepada yang awal, itu zat tunggal. Ya, zat tunggal itu yang berbicara aku kepada dirinya. Zat tunggal itu ada zatnya. Ada bendanya, ada barangnya, ada tubuhnya. Sehingga dia berbicara aku. Kalau Allah, dia tidak berbicara aku kepada dirinya. Karena zatnya tidak ada. Tubuhnya tidak ada. Ya, dia tidak berbicara aku kepada dirinya. Kalau zat, seperti manusia, dia berbicara aku kepada dirinya. Karena badannya ada. Aku tiupkan rohku. Aku itu siapa? Itu zat itu. Zat tunggal. Itu kalau pada yang awal itu. Itu. Ya, tanah. Seperti manusia. Ya, seperti saya. Tubuh saya, aku. Saya berbicara aku. Karena saya punya tubuh, aku. Kemudian saya berkata, rohku. Rohku itu tubuh halus. Zat halus. Itu. Ya. Zat kasar. Tanah. Tanah itu kan berlapis-lapis. Di dalam zat yang kasar. Di dalam zat kasar, di situ terbit zat-zat halus. Itu. Jadi, jasad manusia itu zatnya kasar. Di dalam jasad manusia tumbuh zat-zat halus. Terbit zat-zat halus. Zat-zat halus itulah yang digumpalkan, yang dibentuk menjadi tubuh halus atau disebut roh. Jadi roh itu tubuh halus, ya, yang keluar dari jasad kasar. Ada bentuknya. Kalau kita mati, apabila jasad mati, itu penggantinya itu roh itu. Jadi Al-Quran mengatakan, aku tiupkan rohku. Aku itu jasad kasar. Artinya jasad kasar itu, proses yang terjadi pada jasad kasar, itu mendorong terbitnya zat-zat halus, yang kemudian zat halus itu dibentuk menjadi tubuh halus. Atau disebut roh. Itu dia. Jadi jasad kasar itu berbeda dengan jasad halus, zat halus. Aku dan rohku itu berbeda zatnya. Tidak sama. Tidak sama jenisnya itu. Ya. Walaupun datang dari tubuh yang satu, tetapi yang keluar itu berbeda. Dikatakan langit dan bumi datang dari zat tunggal. Zat tunggal itu satu. Sementara langit dan bumi ini isinya berbeda-beda. Banyak zat. Itu deh. Dari zat tunggal, zat yang satu, itu terpancar zat yang berbeda-beda jenisnya. Tak sama. Aku dan rohku itu berbeda jenisnya. Tak sama itu. Itu. Kenapa? Seperti tanah. Dari tanah apa yang keluar? Dari tanah keluar, misalkan saja emas. Tanah berbeda dengan emas zatnya.
Tidak sama itu. Berbeda. Ya. Nah, itu. Dari tanah keluar batu permata. Itu berbeda jenisnya dengan tanah itu. Batu permata itu. Tidak sama. Begitu pula tubuh manusia. Dari tubuh manusia kasar. Ya. Dari tubuhnya keluar roh. Tubuh halus. Itu berbeda jenisnya. Tidak sama. Begitu pula bapak dan anak. Nah itu. Ya. Walaupun anak itu datang dari bapaknya. Ya, datang dari ibu bapaknya. Tetapi jenis anak itu berbeda dengan bapaknya. Nah, itu. Dari. Tidak sama itu. Nah. Itu. Ya. Seperti Nabi Isa. Nah, aku tiupkan rohku. Apabila aku berkehendak, maka terjadi. Nah, aku itu zat kasar itu. Nah, zat kasar itu mendorong terbitnya zat halus. Zat halus itulah yang dibentuk menjadi tubuh Isa. Dan itu berbeda jenisnya dengan yang berkata aku. Itu tidak sama. Nah, itu. Sehingga Al-Quran mengatakan, ya, Al-Quran mengatakan, aku tidak beranak dan aku tidak diperanakkan. Nah, itu dia. Jadi Al-Quran mengatakan, aku tidak beranak. Aku tidak diperanakkan. Artinya aku tidak dilahirkan oleh yang lain dan aku pun tidak melahirkan yang sama dengan diriku. Aku tidak datang dari jenis yang sama dan aku tidak melahirkan jenis yang sama dengan diriku. Seperti itu. Itu berbeda itu. Nah, jadi Nabi Isa itu berbeda dengan jenisnya berbeda. Nabi Isa itu jenisnya berbeda dengan aku itu. Aku tiupkan rohku. Aku itu berbeda jenis zatnya dengan rohnya itu. Yang menjadi Isa itu. Nah, jadi tidak sama. Nah, jadi tidak ada yang namanya Tuhan menjelma jadi Isa, itu tidak ada. Nah, Tuhan turun menjadi Isa, itu tidak ada itu. Atau Tuhan punya anak Isa, tidak ada. Sehingga kalau kita pelajari, Jibril itu ketika dia menjelma menjadi manusia sempurna di depan Maryam, ketika dia menjadi manusia, tubuhnya itu tubuh kasar, jasad seperti manusia lain. Ketika dia menjelma, malaikat Jibril itu, ketika itu tubuhnya tanah. Nah, itulah yang dikatakan aku itu. Tanah itu. Tubuh Jibril itulah yang berkata aku. Ketika tubuhnya bertubuh manusia. Atau ketika tubuhnya itu bertubuh manusia, tanah. Nah, tubuhnya itulah yang berkata aku. Nah, tubuhnya itulah yang mendorong terbitnya zat-zat halus atau disebut sperma. Itulah yang disebut rohku. Nah, itulah yang menjadi Isa itu. Nah, jadi berdasarkan hukum Isa ini manusia. Seperti manusia lain. Isa diciptakan datang dari tanah seperti Adam. Itu keempat. Jadi, jadi Allah itu tidak bertubuh zat.
tidak bertubuh nur, tidak bertubuh air, tidak bertubuh api, tidak bertubuh cahaya. Tidak ada tubuhnya. Kalau Allah ada tubuhnya berarti dia makhluk. Kan seperti itu. Allah bukan makhluk. Nah, itu. Nah, itu dah. Ya. Allah itu ilmu. Dasar hukum. Penyebab terjadinya sesuatu. Itu sebenarnya dikait-kaitkan dengan perbuatan manusia. Contohnya saja bencana terjadi karena manusia. Karena perbuatan manusia ya, bukan karena ya kemauan Allah. Bencana terjadi karena perbuatan manusia. Bukan kehendak Allah, bukan kemauan Allah, bukan. Nah, itu ya, apabila Allah itu bertubuh, ada tubuhnya, ya, tentu dia bisa berkehendak semaunya, seenaknya. Tetapi tidak. Apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, itu berkaitan dengan perbuatan manusia. Penyebabnya manusia. Allah itu hanyalah dasar hukumnya. Atau penyebabnya bukan Allah. Awal kejadian itu dimulai dari tubuh manusia, dimulai dari tanah. Dimulai dari zat, itu awal kejadian atau awal proses. Nah, itu bukan dimulai dari tubuh Allah. Bukan. Awal proses, awal kejadian tidak dimulai dari tubuh Allah. Nah, cobalah kita perhatikan. Tanah ini kan berproses nih. Tanah ini mendorong tumbuhnya tanaman. Proses yang terjadi pada tanah itu mendorong tumbuhnya tanaman. Tanah itu yang berproses. Dorongan itu berasal dari proses yang terjadi pada tanah. Sementara Allah itu tubuhnya tidak ada. Artinya apa? Proses tidak ada pada diri Allah. Nah, jadi apabila Allah bertubuh tanah, bertubuh zat, tentu proses terjadi di badannya. Artinya, awal kejadian dimulai dari tubuhnya. Karena proses itu terjadi pada tubuhnya. Nah, itu apabila tubuhnya tanah. Tetapi Allah tidak bertubuh tanah. Allah tidak bertubuh zat, tidak bertubuh nur, tidak ada tubuhnya. Nah, proses dimulai dari mana? Nah, proses dimulai dari tubuh manusia. Dimulai dari bumi. Nah, benda-benda, langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Proses dimulai dari sana. Jadi apabila Allah berkehendak, maka untuk menjalankan kehendaknya itu dimulai dari langit dan bumi. Dimulai dari tubuh manusia. Seperti Nabi Isa, proses untuk melahirkan Nabi Isa itu dimulai dari tubuh malaikat Jibril. Itu. Ya. Tidak dimulai dari tubuh Allah. Allah tidak bertubuh. Itu dikaji. Tubuh Jibril itu kan zat. Ketika dia menjelma, malaikat Jibril itu, ketika dia menjelma menjadi manusia, laki-laki, di depan Maryam, tubuh itu seperti manusia. Jasad kasar. Itu tanah. Tubuh Jibril itu berproses. Proses dimulai dari tubuh Jibril. Itu ketika dia bertubuh manusia, menjelma sebagai manusia. Proses yang terjadi di badan Jibril, itulah yang mendorong dimulainya proses untuk mendorong lahirnya Isa. Itu artinya Jibril berhubungan dengan Maryam. Untuk mendorong lahirnya Isa. Itu artinya. Itu dia.
Jadi awal proses tidak dimulai dari tubuh Allah. Allah tidak bertubuh. Akan nampak itu. Jadi segala sesuatunya itu dimulai dari tanah, dimulai dari zat, dimulai dari tubuh. Proses itu berawal, dimulai dari zat, dari tanah, dari tubuh, seluas langit dan bumi. Dimulai dari sana. Jadi apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, apa saja yang terjadi pada manusia, proses kejadian itu tidak dimulai dari tubuh Allah, diri Allah, enggak. Tetapi dimulai dari bumi, tubuh manusia, benda-benda. Sehingga Al-Quran mengatakan penyebab segala sesuatu itu manusia. Bencana turun itu penyebabnya manusia, bukan Allah. Karena proses itu, proses terjadinya bencana itu dimulai dari tubuh manusia, dimulai dari zat, tanah, benda-benda. Jadi, kenapa itu? Sehingga Tuhan mengatakan, bencana itu akibat dari perbuatan manusia, bukan akibat dari diri Tuhan, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, bukan. Nampak? Itu kaji kan sudah semakin jelas itu. Sudah semakin terang itu. Jadi aku itu zat itu. Zat kasar. Seperti tubuh Jibril itu. Tubuh Jibril itu tanah itu. Zat. Ketika dia menjelma menjadi manusia. Itu tanah. Tubuhnya itulah yang dikatakan aku. Itu. Dari tubuhnya itu terpancar zat halus. Zat halus. Dari tubuh Jibril terpancar zat-zat halus itu berbentuk sperma. Yang kemudian lahirlah Isa menjadi Nabi Isa. Itu roh. Itu zat halus itu. Jadi aku itu zat kasar. Rohku itu zat halus. Itu dia. Jadi berbeda jenisnya itu. Tidak sama. Kenapa? Itu prosesnya seperti itu ya. Jalannya, ketentuannya seperti itu. Itu deh. Jadi tidak ada yang namanya roh Tuhan menjelma. Tidak ada itu. Roh Tuhan menjelma jadi Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Tuhan yang turun jadi Isa. Anak Tuhan macam-macam. Tidak ada. Jadi harus diperiksa kembali. Dikaji ulang kembali. Itu Nabi Isa itu laki-laki. Anak yang dikandung oleh perempuan. Perempuan mengandung. Janin yang dia kandung apakah laki-laki atau perempuan itu ditentukan oleh suaminya. Tidak. Apabila seorang perempuan mengandung anak yang dia kandung di dalam rahimnya itu, apakah berjenis laki-laki atau berjenis perempuan itu ditentukan oleh suami, oleh laki-laki. Kalau suaminya tidak ada, bagaimana? Apabila suaminya tidak ada, berarti rahimnya tidak memenuhi syarat. Tubuh Maryam tidak memenuhi syarat untuk mengandung. Itu artinya. Jadi berdasarkan hukum,
tubuh Maryam tidak memenuhi syarat untuk mengandung anak. Itu berdasarkan hukum. Apabila Maryam tidak berhubungan dengan Jibril. Jadi ketika Jibril itu menjelma menjadi manusia, bertubuh manusia, ketika itu tubuh Jibril itu bereaksi, panas, di dalam dirinya tumbuh nafsu. Itu hukum alam, dorongan dari hukum alam. Sehingga Jibril didorong oleh hukum untuk berhubungan dengan Maryam. Artinya itu bukan kehendak dari Jibril, bukan kemauan Jibril, tetapi itu kehendak Allah atau kehendak hukum. Dan itu dibenarkan secara hukum, karena Jibril adalah orang suci. Maryam juga orang suci, sehingga dibenarkan secara hukum. Itu bukan kehendak Jibril, tapi kehendak Allah. Kan nampak? Jadi proses itu dimulai dari zat, bukan dimulai dari tubuh Allah. Tubuh Allah tidak ada itu. Tubuh Allah tidak ada. Apa